bikin YouTube saya. Sayyidina Umar radhiyallahu an, siapa orang yang memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sama dengan menghidupkan agama Islam. Juga Sayyidina Ali radhiyallahu an juga menyampaikan, siapa orang yang merayakan, siapa orang yang memperingati hari kelahir Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengeluarkan 1 dirham untuk acara ini, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pahala fisabilillah. Amin. Dan siapa orang yang memperingati hari lahirnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kembali kepada Allah atau meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia membawa iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua memperingati kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kecintaan kita kepada beliau, atas kecintaan kita kepada beliau, dan kita mudah-mudahan sudah yakin kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam, seandainya Nabi Adam itu tidak dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah dan ditangguhkan oleh Rasulullah, semua umat Nabi Muhammad akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi sudah berapa kita baca sholawat untuk tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata kita ingin mendapatkan pertolongan di yaumil kiamah nanti. Ketiga bahaya yang sangat besar, musibah yang sangat besar, itu semua manusia minta pertolongan. Umat Nabi Adam meminta kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, berikan kami pertolongan, dan Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Juga umat Nabi Musa memohon kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, wahai Tuhan kami, berikan kami pertolongan, dan Nabi Musa pun tidak bisa memberikan pertolongan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kepada semua makhluk di akhirat nanti di yaumil kiamah. Makanya Nabi Muhammad dikatakan Nabi rahmatal lil alamin, Nabi untuk penyelamat semua alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di mana Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an sudah dijelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang contoh yang suri teladan, contoh bagi kita sebagai umatnya cinta kepada Rasulullah. Nabi Muhammad yaitu seorang pemimpin yang sukses, seorang suami yang berhasil, seorang politikus yang ulung, dan juga guru yang ulung, tidak ada bandingannya dengan yang lain. Makanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada contoh yang baik. Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana kepada anaknya, kepada keluarganya, dan beliau selalu menghormati yang namanya keluarganya. Beliau selalu mendengarkan kelah kesah keluarganya, dan Nabi Muhammad selalu menghargai yang namanya perempuan. Dulu sebelum Rasulullah dilahirkan, maka terjadi yang namanya perempuan, anak-anak yang baik perempuan dibunuh. Karena perempuan itu tidak bisa berperang. Perempuan tidak bisa berperang
waktu zaman jahiliyah semua anak perempuan dibunuh. Tetapi setelah lahir Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghargai hak-hak semua manusia, baik itu perempuan dan juga semua makhluk, dihargainya, dihormatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Tidak ada yang beda, yang membedakan adalah hanya orang yang takwa. Apa artinya takwa? Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu biqalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalu bil arkan. Iman artinya makrifat di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak wajib disembah hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad menjalankan yang 5 waktu, yaitu adalah salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di depannya, di tambahannya, al-imanu uryanun wa libasut taqwa wa zinatul hayai wa samaratul ilmu. Iman itu telanjang. Apa artinya telanjang? Hanya yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pakaiannya takwa. Takwa itu takut kepada Allah dan takut kepada Rasulnya, dan menerima hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki Allah itu harus diterima. Datangnya hujan itu Allah yang punya kuasa. Datangnya musim panas Allah punya kuasa. Datangnya banjir dan musibah apapun itu ada Allah punya kuasa. Dan kita makhluknya yang lemah, kita harus introspeksi diri bahwa itu adalah Allah yang punya kehendak. Setelah takut kepada Allah, takwa kepada Allah, yaitu pakaiannya adalah ilmu serta mengamalkannya ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman tanpa ilmu bahaya. Ilmu tanpa iman bahaya. Suatu contoh, orang beriman, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, bahkan percaya ketika datang undangan Allah, adzan di masjid, percaya. Dan itu adalah tanda bahwa kita suruh sholat, tetapi kita tidak mau melangkahkan kaki. Itu namanya iman, percaya kepada Allah, tetapi kita belum mau melangkahkan kaki ke masjid, masih berat kakinya. Itu bahaya. Iman iya, percaya iya. Iman artinya percaya kepada Allah. Yang seperti itu, kalau hanya iman, percaya, tetapi tidak diberi dengan ilmu, bahaya. Ilmu pengetahuannya luas, ilmunya banyak, ilmu apapun bisa, tetapi tidak ada iman, bahaya. Pengetahuannya luas, ilmunya luas, tetapi kalau imannya kurang, bahaya. Makanya iman dan takwa. Iman kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa menjalankan syariat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, selamatkan kami di alam dunia, dan persiapan untuk di alam akhirat kita siapkan di dunia, supaya di akhir nanti kita punya bekal. Setelah kita punya bekal dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat dunia akhirat selamat. Kesimpulannya, laksanakan, jalankan
iman dan takwa. Iman artinya percaya kepada Allah, takwa takut kepada ketentuan Allah dan mengikuti apa yang disyariatkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat dunia akhirat selamat. Ini semata-mata kecintaan kita kepada Rasulullah. Walaupun sederhana, tetapi alhamdulillah kita meriah. Sangat berterima kasih kepada keluarga besar, khususnya Bapak Edi Bustan dan keluarga, dan semua yang hadir pada malam hari ini yang menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah, dimasukkan ke golongan umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia akhirat selamat. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tentu banyak salahnya daripada benarnya, mohon dimaklum, mohon dimaafkan, karena tadi pun sudah menjelaskan. Saya pun walaupun sudah seperti ini, udah tua, tetapi masih belajar. Saya masih belajar berguru sama Pak D di sini, Pak Edi dan juga Pak Iwan, semua saya masih belajar. Alhamdulillah karena beliaulah yang selalu membimbing kami. Beliau selalu kemanapun beliau hadir, ingin membimbing kami dan mau kita bagaimana untuk kecintaan kita kepada Rasulullah, mengajarkan salah satu yang diajarkan oleh guru kita yaitu Bapak Jajang Suhendar. Dengan kita mempelajari, dengan kita melaksanakan apa yang diamanatkan beliau, salah satunya suruh belajar sholat dan belajar wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.